Keadaan lalu lintas di Indonesia, terutama di kota-kota besar, sepertinya jauh dari keadaan baik. Semakin hari, semakin banyak pengendara di bawah umur. Sebenarnya, bagaimana aturan mengemudi bagi anak-anak yang berusia di bawah umur? Dan kenapa anak di bawah umur dilarang berkendara di jalan raya? Ironisnya, banyak orang tua yang justru bangga dengan keadaan di mana anak-anaknya bisa dan berani mengendarai sepeda motor di jalan raya. Padahal, dilihat dari persyaratan umur, kesiapan mental dan fisik, serta kemampuan dan pengetahuan tentang lalu lintas relatif masih sangat minim atau bahkan belum ada. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan, setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi, mengikuti jenis kendaraan bermotor yang dipandu. Sedangkan, salah satu syarat untuk memiliki SIM adalah memiliki kartu tanda penduduk, yang artinya harus berumur 17 tahun. Bocah-bocah yang nekat mengendarai kendaraan bermotor di jalan itu tidak hanya membahayakan dirinya, bahkan membahayakan pengendara lainnya. Ya, karena mereka belum memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai lalu lintas. Hal ini akan sangat mengganggu keselamatan dan beresiko pada masalah kecelakaan. Lalu, faktor apa yang menjadi penyebab banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur? Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga, terutama orang tua. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas apapun seharusnya selalu di bawah pengawasan dari keluarga, khususnya orang tua. Bahkan, ada juga orang tua yang terlalu longgar mengizinkan anaknya berkendara tanpa SIM. Dengan demikian, orang tua si anak juga berpartisipasi dalam pelanggaran lalu lintas yang terjadi, bukan? Setuju sekali. Dalam masyarakat kita, hal itu sering terjadi. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang justru mengajarkan anaknya yang masih di bawah umur untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Dengan itu, dapat dikatakan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur tidak dapat dipisahkan dari orang tua atau keluarganya. Apalagi saat ini terjadi pergeseran pola asuh atau kolaps dalam pola asuh yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia, ketika para orang tua mengurangi tingkat kedisiplinannya. Padahal, peran orang tua dalam mendidik dan memberikan perhatian dengan cara yang benar, serta pengetahuan yang memadai mengenai tertib lalu lintas dan keselamatan berkendara juga sangat diperlukan. Sehingga anak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajibannya dalam berkendara. Namun, anak-anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tidak sepenuhnya salah sang anak ataupun salah orang tuanya. Ada banyak faktor yang melatar belakangi kenapa anak melanggar aturan lalu lintas ini. Sebagai misal, banyak wilayah di Indonesia yang belum tersentuh angkutan umum. Padahal, lokasi sekolah sangat jauh dari rumah. Mau tidak mau, anak merasa bahwa berkendara dengan sepeda motor adalah pilihan paling realistis dan mudah untuk dilakukan. Di sisi lain, orang tua juga sulit mengantarkan anak ke sekolah karena urusan pekerjaan. Karena itulah, banyak anak-anak berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Sadar nggak sih? Lingkungan juga punya peran penting dalam mempengaruhi tindakan kita. Ya, kebanyakan kebijakan sekolah mengizinkan siswanya membawa kendaraan bermotor ke sekolah, sehingga mendorong anak di bawah umur untuk berkendara. Minimnya bimbingan dan sosialisasi dari institusi terkait dalam hal pengetahuan berkendara juga menjadi faktor pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur. Disinilah peran pemerintah dan instansi terkait sangatlah dibutuhkan. Sebenarnya, hal tersebut dapat diatasi dengan pemenuhan fasilitas oleh pemerintah dan pihak terkait, menyediakan kendaraan atau bus sekolah bagi para siswa misalnya,
atau bisa juga dengan meningkatkan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan pihak kepolisian terkait sosialisasi pengetahuan berkendara dan peraturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Benar sekali. Banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuk mengantar anak mereka ke sekolah. Pengadaan bus sekolah adalah solusi yang tepat untuk persoalan ini. Faktor pergaulan dan gaya hidup sang anak juga menjadi faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas. Ketika banyak anak di bawah umur sedang mengemudi kendaraan bermotor, maka perilaku tersebut akan ditiru oleh anak-anak lain di lingkungan mereka tinggal. Memang faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap perilaku anak, sehingga lagi-lagi orang tua maupun masyarakat harus terlibat dalam menjaga kedisiplinan dan keamanan anak-anak. Pada hakikatnya, penanggulangan terhadap banyaknya pengendara motor di bawah umur merupakan perhatian dan tanggung jawab bersama orang tua dan masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mendukung penegakan hukum berlalu lintas. Pihak kepolisian melakukan sosialisasi dan memberi edukasi untuk mematuhi peraturan lalu lintas kepada sekolah-sekolah. Kita harus ingat dan sadar bahwa anak-anak di bawah umur perlu diberikan pengawasan, edukasi yang cukup supaya mereka berkegiatan yang lebih terarah dan jangan beri ruang untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan.